ada 260 juta penduduk Indonesia. Unif Para Rider 501BY merupakan tugas pokok menjadi kekuatan penangkal setiap bentuk ancaman dalam operasi pengamanan perbatasan RI Papua Nugini dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa, dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI di wilayah perbatasan. Pasukan Para Rider 501BY Kostrad dikenal memiliki kemampuan operasional dalam segala medan dan cuaca. Mereka mempunyai kemampuan operasional baik di perkotaan, hutan, gunung, laut, dan udara. Sebagai pasukan anti-gerilya atau pemburu gerilya, pasukan Rider Kostrad harus mampu bertahan hidup berhari-hari saat ditempatkan dimanapun, demi lancarnya operasi militer yang tengah dijalankan. Jauh sebelum kita dilahirkan, bahkan jauh sebelum berbagai kerajaan berdiri, bumi telah ditinggali dan dikuasai oleh berbagai jenis manusia purba. Para manusia purba ini yang benar-benar memulai kehidupan dari awal, bahkan bisa dibilang dari nol. Dari mereka pula kebudayaan, cara hidup, serta berbagai peralatan ditemukan. Di Indonesia sendiri, fosil manusia purba mulai ditemukan pada tahun 1889. Sejak saat itulah pencarian dan penelitian fosil manusia terus dilanjutkan. Dan berikut sederet manusia purba terunik dan terlangka yang ternyata pernah hidup di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus. Pada tahun 1936, Meganthropus paleojavanicus ditemukan pertama kali di Indonesia. Secara postur, bentuk tubuhnya terlihat kekar dan memiliki rahang serta gigi geraham yang sangat besar. Siluetnya pun menyerupai seekor kera, bukan tanpa alasan mengapa manusia purba satu ini diberi nama Meganthropus paleojavanicus. Sebab manusia purba ini disebut-sebut sebagai manusia raksasa tertua dari Pulau Jawa, karena tingginya yang diperkirakan mencapai 2,4 meter. Mereka biasa hidup dengan cara berpindah-pindah. Spesies ini diperkirakan hidup pada zaman batu tua atau sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Menurut para ahli, Meganthropus paleojavanicus merupakan spesies terbesar dibandingkan dengan manusia purba lainnya. Untuk bertahan hidup, spesies ini biasanya memakan tumbuh-tumbuhan. Manusia purba ini ditemukan di Desa Sangiran, Lembah Bengawan, Solo. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti bahwa manusia purba satu ini memiliki postur tubuh seperti kera, namun berjalan dengan tegak. Selain itu, spesies ini disebut-sebut sebagai awal evolusi manusia modern karena ciri fisiknya yang mirip dengan manusia saat ini, seperti rahang menonjol ke depan dan tingginya yang berkisar antara 160 hingga 180 cm. Manusia purba ini ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo, daerah Trinil pada tahun 1891. Menurut para ahli, Pithecanthropus erectus diduga hidup pada zaman batu tua, dan untuk bertahan hidup mereka akan berburu hewan dan mengambil makanan dari alam. Homo soloensis. Homo merupakan manusia purba paling maju jika dibandingkan dengan jenis lainnya, dan salah satunya adalah Homo soloensis. Manusia purba ini juga ditemukan di tepi Bengawan Solo dan hidup pada zaman batu tua. Menurut penelitian, Homo soloensis diperkirakan merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis dan masuk ke dalam spesies Homo erectus. Secara postur tubuh, Homo soloensis tidak memiliki kemiripan dengan Pithecanthropus dan lebih mirip dengan manusia. Tinggi badannya diperkirakan bisa mencapai 210 cm dan berjalan dengan tegak. Bentuk wajah tidak terlalu menonjol ke depan, tetapi dahi miring ke belakang. Untuk bertahan hidup, spesies ini menggunakan berbagai macam peralatan. Oleh karena itu, para ahli menyimpulkan bahwa Homo soloensis bertahan hidup dengan cara berburu, bercocok tanam, dan mengumpulkan bahan makanan lainnya. Berikutnya, Homo floresiensis. Manusia purba yang satu ini terbilang sangatlah unik. Bagaimana tidak, tulang tengkoraknya terbilang kecil, sementara tulang rahangnya menonjol. Tidak hanya itu, Homo florensis justru memiliki tubuh yang sangat kecil, bahkan hingga disebut-sebut sebagai manusia hobbit, karena tinggi rata-ratanya hanya mencapai 105 cm. Berdasarkan penelitian, hal ini terjadi karena mereka tinggal di dalam gua, tepatnya di liang buah.
Berbeda dengan fosil lain yang biasanya ditemukan di Pulau Jawa, fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003. Penemuannya pun terbilang cukup baru jika dibandingkan dengan fosil-fosil lain. Selain itu, beberapa ahli menduga bahwa merekalah nenek moyang orang Indonesia sesungguhnya. Pemirsa, itulah deretan manusia purba terunik dan langka yang pernah hidup di Indonesia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk Anda. Rumah merupakan istana bagi pemiliknya. Kemanapun kita pergi, rumah menjadi salah satu tempat yang dirindukan. Maka dari itu, semua pemilik rumah pasti ingin membuat rumah yang nyaman, rumah yang megah, indah, dan mewah mungkin merupakan impian banyak orang. Tetapi ada pula yang menginginkan rumah yang unik dan memiliki karakteristik tersendiri. Bahkan beberapa di antaranya memiliki desain serta berada di tempat yang tak biasa. Apa sajakah itu? Berikut Top File setelah merangkumnya untuk Anda. Rumah terbalik. Rumah satu ini memiliki desain yang sangat unik, bahkan membuat orang-orang sedikit terkejut. Bagaimana tidak, rumah yang berada di Polandia ini didesain secara terbalik hingga 180 derajat, di mana atap rumah berada di bawah, sedangkan lantainya berada di atas. Rumah ini diberi nama The Upside Down House. Tak hanya itu, setiap ruangan serta perabotan yang ada di dalamnya pun juga terbalik hingga 180 derajat. Pembangunan rumah ini memakan waktu 4 kali lipat lebih lama dari pembangunan rumah biasa. Menurut kabar yang beredar, para pekerjanya merasakan pusing hingga disorientasi arah saat melakukan konstruksi rumah. Di balik bentuknya yang unik dan pembangunannya yang rumit, siapa sangka terdapat filosofi pada rumah ini. Pada masa itu, pembangunan rumah ini bertujuan sebagai ungkapan berakhirnya era komunis di Polandia. Tak hanya itu, bentuk dari bangunannya juga menggambarkan ketidakstabilan kehidupan sosial saat era komunis berlangsung. Rumah berbentuk toilet. Toilet identik dengan tempat yang kotor, namun bagaimana jadinya jika sebuah rumah didesain menyerupai toilet? Ya, mungkin terdengar sangat aneh, namun inilah yang dilakukan oleh Sim Jae-deok, presiden pertama Asosiasi Toilet Dunia. Ia membangun rumah lamanya menyerupai sebuah toilet raksasa. Rumah yang telah ditinggali selama 30 tahun ini dihancurkan dan dibangun kembali dengan desain toilet untuk merayakan kelahiran Asosiasi Toilet Dunia. Tak hanya itu, ia juga bertujuan untuk memberitahu kepada dunia akan manfaat toilet yang higienis dan menunjukkan betapa pentingnya toilet serta filosofinya untuk manusia. Rumah yang dijuluki Mr. Toilet House ini dibangun oleh Go Gi-won Arsitektur pada Maret 2007 dan selesai pada November 2007. Setelah kepergian Sim Jae-deok, keluarganya merenovasi rumah tersebut dan membangun Mr. Toilet House, Won's Toilet Culture Exhibit Hall. Rumah berbentuk kubus. Beralih ke Belanda, rumah yang satu ini memiliki desain yang tak kalah unik, yaitu berbentuk kubus dan disebut dengan cup house. Rumah ini dahulunya merupakan sebuah perumahan, kemudian dikembangkan pada tahun 1970 oleh seorang arsitektur bernama Piet Blom. Rumah ini terletak di Rotterdam, kota kedua terbesar di Belanda yang pernah rata dengan tanah sewaktu Perang Dunia Kedua. Akhirnya warga Belanda memutuskan membangun kembali Rotterdam, namun tidak mengikuti konsep kota yang dulu, melainkan memilih mendirikannya dengan gaya futuristik dan modern. Sang arsitektur Piet Blom yang mengilustrasikan rumah kubus ini sebagai pohon, sehingga gabungan dari 38 rumah kubus ini diibaratkan hutan dalam kota. Meski berbentuk cukup unik, bangunan di dalamnya berbentuk seperti rumah pada umumnya. Selain itu, rumah tersebut benar-benar digunakan sebagai tempat tinggal. Rumah di atas tebing batu. Dar Al-Hajar, begitulah warga Yaman menyebut keindahan tersembunyi yang berdiri megah di atas tebing batu. Dar Al-Hajar sendiri memiliki arti rumah batu. Sesuai dengan namanya, rumah ini memang dibangun di atas bukit berbatu cadas. Bangunan tersebut memang terlihat sangat indah. Bagaimana tidak, Dar Al-Hajar terlihat seolah-olah dipahat langsung di atas tebing batu. Bangunan yang terdiri dari 5 lantai ini didirikan pada tahun 1920-an oleh salah satu keluarga kerajaan Yaman. Menurut kabar yang beredar, keluarga tersebut menjadikan Dar Al-Hajar tempat tinggal saat liburan musim panas tiba. Meski terbilang unik dan sangat tua, rumah ini memiliki beberapa ruangan besar seperti rumah pada umumnya. Terlihat juga ornamen berwarna putih di luar bangunan rumah indah ini.
Tebing batunya sendiri tak kalah tua, diketahui sudah ada dan menjulang tinggi sejak tahun 1700-an. Saat ini Dar Al-Hajar sudah beralih fungsi menjadi museum dan bahkan masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Rumah di atas tumpukan batu. Rumah yang satu ini tak kalah ekstrim dan unik. Bagaimana tidak, rumah ini berada di tumpukan batu di tengah-tengah sungai. Rumah unik ini berada di Bajina, Basta, Serbia. Tak hanya bentuk serta letaknya, kisah bagaimana rumah ini dibangun pun tak kalah unik. Konon, rumah ini dibangun pada tahun 1968 oleh sekelompok pemuda yang sedang berenang dan ingin berjemur. Setahun kemudian mereka mulai memasang atap dan dinding di atas bangunan yang mereka dirikan. Uniknya, rumah tersebut berhasil bertahan dari hembusan angin besar serta banjir yang kerap melanda. Pemirsa, itulah deretan rumah unik hingga ekstrim yang berada di dunia. Apakah Anda memiliki ide lain yang tak kalah unik? Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kesadaran moral. Hal inilah yang menjadi pembatas manusia dengan hewan buas. Namun kenyataannya, ada beberapa tokoh yang sangat kejam dalam sejarah manusia. Berikut beberapa di antaranya. Vlad Tepes Dracula atau yang lebih dikenal dengan julukan Vlad the Impaler adalah pengusaha Wallachia yang saat ini jadi bagian dari Romania. Pada abad ke-15, Vlad terkenal sebagai pemimpin kejam. Ia tidak segan-segan melakukan penyiksaan maupun pembantaian terhadap pasukan Utsmani. Kemampuan militer Vlad memang patut diacungi jempol, tetapi kekejaman dan kegemarannya dalam melakukan eksekusi dengan cara yang kejam menekankan reputasi sebagai salah satu pemimpin paling berdarah dingin dalam sejarah. Dari sekian banyak metode penyiksaannya, penyulaan selalu menjadi pilihan utama baginya. Konon katanya, Vlad sudah menyula 20.000 orang sekaligus. Tentara Utsmani pun sampai mundur setelah melihat hutan mayat tersebut. Menurut beberapa laporan, setelah eksekusi tersebut, Vlad makan dengan santai di antara ribuan mayat yang tertusuk. Bahkan nampak sesekali ia mencelupkan rotinya ke dalam darah korbannya. Terlahir sebagai Herman W. Mudgett, pembunuh berantai terkenal Holmes ini menghabiskan awal karirnya sebagai penipu asuransi sebelum akhirnya pindah ke salah satu negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1893. Di sanalah Holmes membangun apa yang disebutnya sebagai kastil, sebuah penginapan tingkat 3 yang dia ubah menjadi tempat penyiksaan yang mengerikan. Baik sebelum dan selama Pekan Raya Sedunia, Holmes menyuka banyak orang yang kebanyakan wanita muda di kastilnya dengan gas beracun untuk melakukan eksperimen-eksperimen mengerikan. Setelah itu dia kemudian membuang mayat korban dan menjual kerangkanya ke sekolah kedokteran. Holmes akhirnya dihukum karena pembunuhan 4 orang, tetapi dia mengakui setidaknya telah melakukan 27 pembunuhan sebelum akhirnya dihukum gantung pada tahun 1896. Dari tahun 1483 hingga 1498, Thomas de Torquemada memimpin kebijakan Spanyol pengadilan Katolik yang terkenal kejam, yang digunakan untuk mengadili orang-orang yang tidak menganut Katolik. Sebagai biarawan Fransiskan, Torquemada adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur kembali kebijakan. Ia pun memasukkan berbagai tindakan kejahatan yang kejam ke dalam kebijakannya. Torquemada memerintahkan pengusiran ribuan orang non-Katolik yang dia yakini akan mencemari kemurnian spiritual Spanyol. Sementara mereka yang masuk agama Kristen diizinkan untuk tetap tinggal, tetapi berisiko disiksa atau dieksekusi jika ketahuan mempraktekkan keyakinan mereka. Sumber mengatakan sekitar 2.000 orang dibunuh pada masa pemerintahan Torquemada, kebanyakan dari mereka dipenggal atau dibakar di tiang pancang.
Menjadi budak sejak usia 9 tahun usai ayahnya diracun seseorang, Genghis Khan tumbuh menjadi pribadi yang kejam. Bahkan sejarawan menyebut ia salah satu orang paling ganas yang pernah hidup di planet bumi. Setelah sukses memimpin dan menyatukan suku-suku Mongolia, ia melanjutkan ambisinya dengan menaklukkan sebagian besar Asia Tengah dan Cina. Kepemimpinannya dicirikan memiliki gaya brutal. Sejarawan mencatat ia pernah membantai warga sipil secara massal. Salah satu yang paling terkenal ketika ia menghabisi bangsawan kerajaan Juarez, menghancurkan kelas penguasa dan memperkerjakan para budak dengan sangat kejam. Catatan menyebut Genghis bertanggung jawab atas lebih dari 40 juta kematian pada saat itu, setara dengan 11% dari populasi dunia. Sepeda sekilas tampak sederhana, namun sepeda merupakan subjek yang luas dan kompleks. Meskipun jumlah komponen sepeda kecil, interaksi antar komponen-komponennya dan prinsip-prinsip dinamika yang terlibat cukup terbilang rumit, terutama berkaitan dengan stabilitas sepeda. Beberapa pertanyaan seperti kenapa saat melaju dengan sepeda kita tidak jatuh, akan tetapi jika berhenti kita akan kehilangan keseimbangan? Pertanyaan seperti ini kerap terlintas di benak kita, tetapi terkadang kita malas mencari jawabannya. Awalnya, para ilmuwan percaya bahwa efek giroskopiklah yang berperan dalam menjaga keseimbangan sepeda, tapi teori itu dibantah oleh ilmuwan pada era 70-an. Mereka beralih ke teori efek menggelinding yang dihasilkan roda lah yang membuat sepeda tetap stabil pada jalurnya. Lagi-lagi, teori ini pun dibantah. Tahun 2011, sekumpulan bioekologis menciptakan sepeda aneh yang tidak memiliki efek menggelinding dan giroskopik sama sekali. Hasilnya, sepeda tetap bisa meluncur dengan stabil. Hingga kini, pertanyaan kenapa sepeda bisa stabil saat bergerak pun masih belum menemui titik temu. Sebagian orang akhirnya menyerah dengan kesimpulan fakta bahwa sepeda tidak terjatuh dikarenakan gaya gesek dan gravitasi menyeimbangkan satu sama lain. Atau singkatnya, dua gaya ini bertindak dalam arah yang berlawanan dan bertanggung jawab satu sama lain. Pertanyaan lainnya yang masih mengusik banyak orang adalah kenapa sepeda bisa berjalan lebih kencang saat pengendara menangkupkan badannya. Banyak yang tidak mengerti seperti apa penjelasan ilmiahnya. Beberapa orang berpendapat fenomena ini bisa terjadi karena pesepeda itu melintas di jalanan menurun sehingga bisa melaju lebih kencang. Tapi benarkah demikian? Beberapa ahli fisika menyebut pesepeda bergaya Superman itu bisa lebih cepat karena tekanan udara antara bagian depan dan belakang sepeda menjadi semakin kecil. Pesepeda yang memposisikan dirinya mendatar membuat gaya hambat udara jadi berkurang. Ada beberapa gaya yang bekerja dengan melakukan gaya bersepeda telungkup, antara lain gaya gravitasi akibat jalan yang menurun, gaya dorong yang berasal dari kayuhan pesepeda, gaya hambat udara yang dipengaruhi oleh struktur sepeda, dan posisi tubuh pesepeda serta gaya gesek antara sepeda dengan jalan. Hal-hal tersebutlah yang membuat sepeda menjadi lebih cepat melesat ketimbang digoes. Itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul di benak beberapa orang ketika melihat sepeda melintas di depan pandangannya. Semoga penjelasan serta pendapat beberapa ilmuwan tadi sedikit menjawab rasa penasaran kamu ya. Ada banyak negara kaya di dunia ini. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pemimpin puncak dalam urusan kekayaan dan pendapatan. Penasaran dengan negara-negara tersebut? Ini dia informasinya. Qatar menduduki peringkat pertama dalam daftar negara terkaya di dunia. PDB atas dasar paritas daya beli negara tersebut diketahui mencapai 132.886 dolar Amerika Serikat. Sumber kekayaan mereka adalah dari cadangan minyak, gas, dan petrokimia yang begitu besar. Terlebih lagi pembangunan gedung hingga mal di Qatar juga dikenal sangat masif, sehingga tak heran jika negara tersebut selalu masuk dalam daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun terakhir.
Negara terkaya di dunia selanjutnya adalah Singapura, yang merupakan surga fiskal dan dividen bebas pajak bagi sejumlah perusahaan kelas dunia. Tak heran jika sejumlah orang kaya dunia lebih memilih untuk hidup di negeri kecil tersebut. Saat ini, Singapura menjadi pusat perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat di kawasan Asia. Di urutan berikutnya ada Luxembourg, negara berpenduduk sekitar 600.000 orang yang terletak di jantung Eropa. Luxembourg menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk menghadirkan perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang baik bagi warganya. Sejauh ini, negara tersebut diklaim memiliki standar hidup yang paling tinggi di zona Eropa. Negara dengan pemerintah monarki absolut ini memiliki luas hanya 5.765 km persegi. Brunei Darussalam juga masuk dalam daftar negara terkaya di dunia. Kekayaan negara tersebut diketahui berasal dari cadangan minyak dan gas dengan jumlah sekitar 28 miliar dolar Amerika Serikat. Diperkirakan, kekayaan itu 50 kali lebih besar dari kekayaan yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth. Maldives atau Maladewa jadi satu tempat yang paling dicari menurut Google in year 2019. Negara kepulauan di barat daya India ini memiliki keindahan alam menakjubkan, terutama pantai berpasir putih dan laut biru seperti kaca. Bukan saja elok di permukaan, Maldives juga punya alam bawah laut yang cantik dan bertabur spot untuk snorkeling maupun diving. Nah, agar pemirsa semakin terpesona dengan negara ini, Top Files telah merangkum deretan fakta menarik Maldives. Negara paling datar dan terendah di dunia. Maldives atau Maladewa dicatat dalam Guinness World Record sebagai negara terendah dan paling datar di dunia dengan ketinggian maksimum 2,4 meter di atas permukaan laut. Negara yang terdiri atas 1.160 pulau ini memiliki masalah yang serius, yaitu isu pemanasan global dan perubahan iklim. Karena perubahan iklim yang cepat dan mengakibatkan naiknya air laut, Maladewa diprediksi akan tenggelam. Didirikan oleh pangeran dari kerajaan India. Orang pertama yang secara resmi berkuasa di Maldives berasal dari India. Diperkirakan pada 269 sebelum Masehi, kerajaan di Maldives didirikan oleh pangeran atau putra raja dari India. Ini berawal ketika raja sangat tidak senang dengan putranya sehingga ia mengirim anaknya ke Maldives. Negara Muslim terkecil di dunia. Maladewa merupakan negara dengan penduduk 100% Muslim. Setelah diduduki oleh Portugis dan Inggris, Maladewa kemudian berhasil direbut oleh seorang pemimpin Muslim bernama Muhammad Takuruf Anu Al-Auzam yang kemudian memimpin negara itu sejak 1573. Penduduk Maladewa sekitar 530.000 pada tahun 2019 dengan luas wilayah hanya 297,8 km persegi. Tak berlebihan bila Maladewa disebut sebagai negara Muslim terkecil di dunia. Bahkan pada tahun 2008, undang-undang menyatakan bahwa non-muslim tidak boleh menjadi warga negara. Jumlah pulau lebih dari 1.190 pulau. Ternyata Maldives memiliki 1.160 pulau dengan 200 pulau berpenghuni loh pemirsa. Selain itu, untuk sektor pariwisatanya ada 80 pulau dengan resort wisata. Hal ini dikarenakan 90% wilayah Maldives adalah perairan. Nah, uniknya lagi, walaupun Maldives adalah pulau yang pas untuk berlibur wisatawan, namun di sana pemerintahnya melarang penggunaan bikini di pantai umum bagi perempuan. Diperbolehkan memakai bikini hanya di pantai milik pribadi, pantai khusus, atau di hotel. Karena jika melanggar, hukumnya penjara. Waduh, ngeri juga pemirsa. Tapi bagaimana pemirsa? Tertarik berlibur ke sana? Nah pemirsa, itu tadi deretan fakta menarik negara Maldives atau Maladewa. Semoga bermanfaat bagi Anda di rumah.